Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Salam sehat buat kita semua. Damai dan sukacita turun atas hati kita masing-masing yang hadir dalam ibadah Natal pada malam hari ini. Saya melihat semuanya bersukacita. Boleh Bapak Ibu lihat kiri kanan, berikan senyum yang terbaik. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, saya percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Dia ada di sini. Dan saya percaya Bapak Ibu tidak akan datang bahkan pulang dengan sia-sia. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Siapa yang rindu terima berkat dari Tuhan, boleh angkat tangannya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Terima kasih buat panitia yang sudah mengundang saya. Saya tidak perlu memperkenalkan diri saya lagi. Saya bukan orang terkenal, tetapi tadi nama saya sudah ada waktu pembakaran lilin, dan saya percaya bahwa Bapak Ibu sudah mengenal saya. Nah, saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah kesibukan kita, bahkan kita sudah masuk di tahun 2023 ini, kita diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk merayakan Natal bersama-sama Bank Mandiri dan secara khusus Bapak Kris ya, Region 9 Sulawesi Maluku. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi untuk acara kita yang luar biasa. Saya sangat jatuh cinta saudara dengan dekorasi saudara yang luar biasa ini. Tak henti-henti saya melihat dan saya bersyukur bisa ada di sini. Dan saya percaya Bapak Ibu juga bersyukur karena ada di tempat ini. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu saudara yang kekasih, mari kita buka Alkitab kita. Tema kita pada malam ini adalah Living by Faith. Hidup dengan iman atau hidup oleh iman. Matius pasal yang kedua ayat yang ke-12. Mari kita lihat bersama-sama firman Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu saudara yang kekasih, ketika kita merayakan Natal atau sering kita dengar Christmas, kata Christmas, maka kita harus paham betul, kita harus mengerti dengan baik siapa yang kita rayakan dan apa yang kita rayakan. Sehingga makna dan berkat yang harus kita terima dari perayaan Natal itu benar-benar dapat masuk dan hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, kata Christmas itu berasal dari dua kata, yaitu Christ dan Mas. Christ itu adalah Kristus yang diurapi, pribadi Tuhan yang diurapi. Dan Mas itu berarti masa atau waktu. Itu berarti Christmas adalah masa Kristus, lahirnya Kristus, lahirnya pribadi yang diurapi, pribadi Tuhan itu sendiri. Tuhan menjadi manusia. Kata menjadi itu adalah kata inkarnasi. Masuk, Tuhan masuk ke dalam daging, menjadi daging. Jadi saudara, Tuhan itu Tuhan yang benar-benar jadi manusia. Bukan saudara setengah manusia, setengah Tuhan. Tetapi dia adalah Tuhan 100%. Dan dia juga adalah manusia 100%. Sehingga ketika kita merayakan Natal Bapak Ibu Saudara, maka kita fokus
hanya kepada Kristus. Hanya Dia yang layak. Dia yang layak untuk kita sembah. Dan saya percaya malam ini saya dan saudara ada di sini menyembah Dia yang layak disembah, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Boleh tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Nah, saudaraku yang kekasih, tema kita Living by Faith. Kita mau belajar malam hari ini dalam waktu yang sangat singkat dari kisah para majusi, orang-orang Majus yang hadir dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, saya percaya panitia ketika mengangkat tema ini, ada pergumulan, ada sesuatu yang ingin dicapai. Dan benar saudara, ketika saya mendapatkan tema ini, saya merenungkan. Dan saya mencoba untuk mempelajari kembali. Ternyata saudara, hidup dengan iman itu sangat penting buat saya dan saudara. Apalagi kita hidup di era yang sangat terbuka, bahkan di tahun ini. Kita tahu bersama saudara bahwa tahun ini bukan tahun yang mudah buat kita. Bahkan pemerintah kita, saudaraku, presiden sendiri, dari mulutnya dia berkata bahwa tahun 2023 adalah tahun yang gelap. Akan ada masa resesi. Itu berarti saudara, kita menghadapi suatu pergumulan hidup yang cukup berat. Itu sebabnya saya percaya Tuhan mengilhami, menaruh tema ini di hati panitia. Dan biarlah malam ini kita mau belajar bagaimana hidup dengan iman dari para majusi, orang-orang Majus ini. Nah, saudaraku, apa itu iman? Saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu tentang iman, tetapi Alkitab sendiri memberikan definisi tentang iman. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman itu adalah dasar untuk membangun pengharapan. Kalau dikatakan dasar, itu berarti tidak kelihatan. Bapak Ibu tidak bisa melihat bangunan ini, dasarnya. Tetapi Bapak Ibu bisa melihat bangunan ini berdiri oleh karena ada dasar yang menopang bangunan ini berdiri. Itu sebabnya iman adalah pondasi buat kehidupan kekristenan kita. Untuk membangun pengharapan-pengharapan kita di dalam Kristus. Sehingga apa yang saya dan saudara harapkan itu dapat terjadi karena kita mendasarkannya pada pondasi, pada dasar yang tepat, yaitu iman kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, apa itu iman? Iman adalah bukti. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pernah lihat Tuhan secara kasat mata? Ada yang pernah lihat? Pak David pernah lihat? Pasti saudara berkata bahwa saya percaya Tuhan itu ada. Tapi saudara lihat? Tidak lihat. Iman itu adalah bukti. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, namun kita percaya bahwa itu ada. Kita tidak melihat Tuhan. Saudara tidak melihat Tuhan sebab Tuhan itu roh adanya. Tetapi iman saudara percaya bahwa Dia Tuhan yang imanen. Dia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, saudaraku yang kekasih, mengapa atau apa pentingnya daripada iman? Mengapa kita belajar atau kita mau hidup dengan iman? Kejadian 15 ayat 6 berkata begini. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Lalu berimanlah Abram kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara,
Abraham percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan apa yang dia percayai sebagai satu kebenaran. Jadi orang Kristen, anak Tuhan, kalau tidak hidup di dalam iman, maka dia tidak akan menjadi orang yang benar atau tidak diperhitungkan Tuhan sebagai orang yang benar. Kalau saya mau katakan bahwa saudara dan saya dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita. Kita mau gereja bertahun-tahun, kita mau memberi persembahan dengan jumlah yang sangat besar, tetapi kalau tidak ada iman di dalamnya, maka saya dan saudara tidak diperhitungkan sebagai orang benar. Mengapa? Karena kita bisa dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi saudara, saya dan saudara benar, jadi orang benar, bukan karena usaha kita, tapi karena iman kita kepada Tuhan. Dan saudaraku yang kekasih, mengapa pentingnya iman? Yang kedua, Ibrani pasal 11 ayat 6, bagian A berkata begini. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Iman adalah kunci saya dan saudara layak di hadapan Tuhan. Kalau saudara mau ke ATM, saudara harus punya ATM-nya. Sudah pasti. Dan saudara harus punya PIN-nya. Maka iman itu seperti PIN-nya untuk dapat saudara menarik uang saudara. Hidup kita diterima oleh Tuhan bukan karena saudara baik. Bahkan saya sebagai hamba Tuhan, saudara, yang sudah melayani puluhan tahun, kalau saya datang pada Tuhan tanpa iman, saya tidak layak. Saya tidak berkenan. Jadi saya dan saudara diterima, berkenan, bahkan kita menerima yang baik dari Tuhan, itu karena iman. Jadi saudaraku yang kekasih, kita menjadi pribadi yang benar, dibenarkan, kita layak, dilayakan dan berkenan kepada Tuhan hanya karena iman kepada Dia. Ada amin? Tanpa iman saudara, kita tidak mungkin dibenarkan dan dilayakan oleh Tuhan. Nah saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya masuk pada poin khotbah malam hari ini. Bagaimana kita hidup dengan iman? Mungkin saudara sudah mengerti tentang iman, atau mungkin saudara sudah hidup di dalam iman. Tetapi izinkan saya malam ini untuk berbicara sedikit bagaimana hidup dengan iman. Bagaimana tahun ini saya hidup di dalam iman. Iman memang tidak kelihatan, tetapi akan terrealisasi di dalam seluruh kehidupan saya dan saudara. Yang pertama, mari kita lihat kembali di dalam Matius 2 ayat 12. Saya akan kupas ayat ini, saudara. Yang pertama, bagaimana kita hidup di dalam iman? Yang pertama, saudara harus mendengar peringatan Tuhan. Firman Tuhan berkata, dan karena diperingatkan dalam mimpi. Saudara, orang Majus ini satu kafilah yang besar. Bukan cuma 3 orang. Memang di Alkitab persembahannya 3. Yaitu emas, kemenyan, dan mur. Tetapi orang Majus ini satu kafilah yang besar. Mereka adalah orang-orang ahli perbintangan. Mereka adalah para astronomi. Orang pandai. Orang pintar, punya posisi dan jabatan. Bahkan di dalam sebuah tafsiran dikatakan bahwa mereka adalah raja. Mereka juga orang yang kaya. Tetapi mereka memutuskan untuk berangkat dari negeri mereka di timur. Yang kalau kita pelajari di manakah negeri yang timur itu? Negeri yang timur itu sekitar ada di negeri Irak atau Iran. Tetapi yang pasti ada di Irak.
Babelonia. Mereka berjalan dari Irak, Iran, masuk kepada Jordania, masuk ke Arab, lalu mereka sampai ke Bethlehem. Saudara, itu bukan perjalanan yang mudah. Mereka melewati padang gurun yang begitu luas dengan bahaya yang siap untuk mengancam jiwa mereka. Dan ketika mereka sampai ke Bethlehem, saudara, mereka bertemu dengan Herodes. Dan saudaraku yang kekasih, ketika mereka tiba berjumpa dengan Yesus, saudara, Yesus bukan lagi bayi di dalam palungan. Banyak sekali orang Kristen salah. Kalau orang Majus datang, Yesus sudah berumur sekitar 2 tahun. Sudah. Yang datang ketemu Yesus waktu masih dalam palungan itu para gembala. Tetapi ketika orang Majus tiba di Bethlehem, Yesus sudah berumur sekitar 2 tahun. Itu sebabnya mengapa Herodes membunuh bayi-bayi yang usianya di bawah 2 tahun. Itu berarti bahwa perjalanan orang Majus dari timur ke Bethlehem itu memakan waktu sekitar 22 sampai 24 bulan menurut para penafsir. Perjalanan yang cukup jauh. Nah, saudaraku yang kekasih, ketika mereka hendak pulang dari perkunjungan mereka, dan ketika mereka sudah melihat Kristus yang lahir dan mereka hendak kembali ke negerinya, datanglah peringatan dari Tuhan di dalam mimpi. Saudara, orang Majus ini mendengar peringatan Tuhan. Ketika saudara mau hidup dalam iman, saudara harus melatih telinga saudara untuk peka terhadap suara Tuhan. Banyak anak Tuhan salah dalam hidup karena kurang peka mendengar Tuhan berbicara. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan yang percaya Tuhan bisa berbicara dengan banyak hal, dari banyak hal. Dia bisa berbicara lewat pemimpin saya, dia bisa berbicara lewat sahabat saya, rekan saya, dia bisa berbicara lewat orang yang saya pimpin, dia bisa berbicara lewat anak saya, lewat istri saya, dia bisa bicara lewat masalah yang saya hadapi, dia bisa bicara lewat mimpi, dan dia bisa bicara lewat firman Tuhan. Tetapi yang terjadi hari-hari ini, saudaraku, bahwa banyak anak Tuhan yang berusaha menjadi anak Tuhan tanpa mendengar apa yang Tuhan peringatkan kepadanya. Mengapa Tuhan peringatkan untuk orang Majus itu dalam mimpi? Karena Tuhan tahu bahwa ada something, ada sesuatu yang berbahaya di depan mereka. Saudara, Tuhan tahu itu. Itu sebabnya dia datang kepada orang Majus melalui mimpi. Dia peringati orang Majus itu. Dan orang Majus itu mendengarkannya. Itu sebabnya saudaraku, satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 17 berkata seperti ini. Jadi iman timbul dari apa saudaraku? Pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara, iman saudara akan kuat ketika saudara mendengar peringatan Tuhan melalui firman-Nya. Saudaraku, satu kali waktu saya ingin sekali makan mie, saudara. Saya tidak menyebut mereknya. Nah, saya tinggal satu kompleks. Saya bilang kepada anak saya, "Nak, tolong belikan papa mie. Kamu juga pasti suka. Anak-anak suka mie, sudah." Lalu saya bilang, "Kamu beli mie goreng sekian. Kamu beli mie goreng dalam jumlah, saya sebut saja jumlah 4, dan mie kuah kamu beli 5. Lalu kemudian, "Oke papa." Dia pergi. Saya kemudian keluar dari pintu rumah saya bilang sama dia, "Sudah mengerti apa yang papa bilang? Kamu sudah dengar baik-baik?" "Sudah." Dia pergi beli, saudara. Sampai di sana, dalam perjalanan, anak saya 2 laki-laki, saya punya anak 3, dua laki, 1
perempuan. Dan mereka berdua ini pergi, yang laki-laki. Di tengah perjalanan, yang satu bilang begini, papa tadi bilang, mie gorengnya 4, mie kuahnya 5. Tapi yang satu bilang, tidak. Papa bilang, mie gorengnya 5, mie kuahnya 4. Mereka jalan pergi beli. Saudara, mereka sampai ke tempat kios itu, mereka akhirnya balik lagi ke rumah, saudara. Sampai ke rumah mereka bilang, papa, tadi papa bilang berapa mie goreng, berapa mie kuah? Lalu saya bilang kepada mereka, mie gorengnya 4, mie kuahnya 5. Lalu yang satu marah, itu tadi papa bilang begitu. Saya yang benar, kamu yang salah. Jadi mereka kembali lagi, saudara, beli. Nah, saudara, cerita ini memberikan kepada kita satu pemahaman begini. Bahwa saudara tidak tahu perjalanan hidup saya, bahkan perjalanan hidup saudara, bahkan 1 menit ke depan, saudara nggak tahu. Bahaya apa atau situasi apa yang akan menimpa saudara ke depan. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Mungkin saudara berpikir hari ini saya aman, saya fine-fine saja, saya tidak ada problem, saya tidak ada masalah. Siapa tahu 1 menit ke depan saudara tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Dia ada di luar waktu. Dia yang menciptakan waktu. Dia bisa melihat awal hidup kita sampai akhir hidup kita. Tuhan itu bisa melihat yang akhir dari awal. Dan dia bisa melihat dari akhir ke awal. Dia Tuhan di luar waktu. Itu sebabnya dia tahu apa yang terjadi, yang akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Sehingga dia seringkali datang memberi peringatan kepada kita. Dan peringatan-peringatan itu kita bisa dapatkan dalam firman-Nya. Amin. Itu sebabnya saudara, mari latih telinga saudara. Saya bilang kepada anak-anak saya, bahwa ketika kalian beribadah itu cuma 2 jam. Firman Tuhan paling lama itu 60 menit. Ketika kalian dengar firman Tuhan, kalian harus matikan semua pendengaran terhadap yang lain. Semua kesibukan apapun di tempat dudukmu. Dengarkan firman Tuhan. Iman saudara akan kuat ketika saudara dengar firman. Amin. Iman saudara akan kokoh ketika saudara dengar firman Tuhan. Amin. Saudaraku, mari kita belajar tahun ini dengar firman Tuhan. Kemudian yang kedua, ketika saudara mau hidup dengan iman, oleh iman. Yang kedua, saudara harus taat kepada perintah Tuhan. Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali ke Herodes. Perintah Tuhan sederhana, jangan kembali ke Herodes. Saudara, ketika orang Majus ketemu Herodes, Herodes kaget. Kok ada raja yang lahir di wilayah saya? Kok saya tidak tahu? Lalu saudara, dia panggil ahli-ahli kitab. Dan semua ahli-ahli datang membuka kitab perjanjian lama. Lalu didapatilah Mika 5 ayat 1. Bahwa di Bethlehem Efrata akan lahir seorang raja. Saudara, Herodes terganggu dong. Saya raja, ada lagi raja yang lahir di wilayah saya. Ini saingan. Lalu saudara, dia bilang kepada orang Majus, pergilah dan selidikilah mengenai anak itu. Dan kalau kamu sudah tahu kepastiannya, balik lagi ke saya dan beritahukan apa yang kamu lihat. Nah saudaraku, perintah Tuhan kepada orang Majus bilang begini, jangan kembali ke Herodes. Dan saudara, orang Majus ini taat kepada perintah Tuhan. Saudara, mari buka 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 5. Firman Tuhan berkata kepada kita seperti ini. Yohanes, bisa lanjut slide-nya. Yohanes 2 ayat 5. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Saudara,
Saya ingin jelaskan sedikit mengenai ayat ini. Suatu ketika ada pesta perkawinan di Kana. Pesta di Israel itu 7 hari 7 malam. Itu sudah menjadi tradisi daripada orang Israel. Dan ketika pesta itu sedang berlangsung, mereka kehabisan anggur. Persiapan mereka habis, tetapi pesta masih berlangsung, undangan masih datang. Masih ada dan masih saudaraku ingin menikmati pesta itu. Dan saudara sudah pasti tuan pesta, pemilik pesta atau pengantin atau mempelai akan malu kalau persiapan mereka habis. Tetapi pada waktu itu saudara, bersamaan Yesus diundang juga di sana bersama ibunya. Dan saudara, ketika kejadian itu, ibu Yesus bilang kepada Yesus begini, kamu harus buat sesuatu. Tapi Yesus bilang, belum waktuku. Yesus tahu kapan dia harus melayani, kapan dia harus membuat mujizat. Yesus bilang, belum waktuku. Tapi saudara, ibu Yesus bilang kepada pelayan-pelayan begini, kamu sini, apa yang Yesus katakan kepadamu, buatlah itu. Saudara perhatikan, ini kuncinya. Kalau saudara mau hidup di dalam iman. Dan saudara, para pelayan itu dengar apa yang Yesus sampaikan. Yesus bilang, isilah tempayan-tempayan itu dengan air penuh. Jangan kurang, kasih penuh. Lalu kemudian cedoklah air di dalam tempayan sudah penuh dan bawa ke pemimpin pesta. Dan saudara perhatikan cerita ini. Ketika para pelayan itu mencedok air yang ada di tempayan itu dan membawanya ke tuan pesta, dalam perjalanan mereka menuju kepada tuan pesta itu, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Air itu, esensi air, berubah menjadi anggur. Ini sesuatu yang mustahil. Perubahan esensi dari air menjadi anggur. Kalau seorang yang pandai membuat mimbar ini, dia ubah kayu menjadi mimbar, itu sesuatu yang biasa. Bahan dasarnya masih mimbar. Maaf, bahan dasarnya masih kayu sudah, jadi mimbar. Tetapi saudara perhatikan, Yesus ubah air jadi anggur. Jadi kalau saudara mau hidup di dalam iman, ada perkara-perkara yang mustahil yang ada di depan saudara, yang saudara sendiri tidak mampu saudara lakukan. Ketika dokter angkat tangan terhadap penyakit saudara, ketika saudara berhadapan dengan pergumulan rumah tangga yang berat, keuangan yang berat, saudara berhadapan dengan target-target di dalam pekerjaan yang bagi saudara tidak mungkin. Alkitab berkata bahwa segala sesuatu mungkin buat Tuhan. Amin, saudara. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita. Boleh tepuk tangan buat dia. Itu sebabnya saudara perlu taat kepadanya. Ketaatan saudara membutuhkan pengorbanan. Tidak ada orang yang bilang taat tapi dia tidak mau berkorban. Itu tidak masuk di akal saya, saudara. Ada seorang ibu bilang kepada saya, Pak pendeta saya mau taat. Saya bilang, ibu kalau mau taat butuh pengorbanan. Ketaatan itu mudah diucapkan saudara, tetapi sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena butuh ketaatan. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham, aku menginginkan anakmu. Dan saudara, ketaatan itu sakit. Dia harus persembahkan anaknya yang tunggal. Saudara, hari ini ketika saudara mau taat sama Tuhan, saudara harus siap berkorban buat Tuhan. Amin. Ketaatan membawa saudara naik level. Ketaatan membawa saudara naik pada posisi yang lebih tinggi. Tidak ada orang yang taat tetap di tempat, dia akan dibawa Tuhan naik. Dan taat membutuhkan pengorbanan. Orang Majus harus meninggalkan jalan yang lama dan harus melalui jalan yang baru, dan mereka tidak tahu
Berapa lama lagi mereka harus kembali ke tempatnya? Tuhan buat jalan baru buat orang Majus. Dan itu butuh pengorbanan. Tetapi orang Majus telah belajar untuk berkorban. 22 sampai 24 bulan mereka berjalan dari negerinya, datang berjumpa dengan Yesus. Itu satu perjalanan yang sangat jauh. Sampai saya bilang kepada orang-orang percaya, jika hanya banjir sampai semata kaki, kamu tidak datang beribadah, dan kamu alasan karena banjir, itu berarti kamu memilih untuk tidak taat kepada Tuhan. Orang Majus, saudara, 22 bulan sampai 24 bulan datang berjumpa dengan Yesus. Banyak orang ketika 2 jam beribadah mulai gelisah, saudara. Saudaraku, ketaatan itu membutuhkan pengorbanan. Apa yang saudara mau korbankan buat Yesus? Yesus sudah korbankan segala-galanya. Bahkan di dalam Filipi katakan dia bukan saja jadi hamba, tetapi dia menderita, dia naik ke kayu salib, terpaku di kayu salib. Dia korbanin hidupnya, nyawanya, buat saya dan saudara. Untuk itu kalau kita mau taat sama Tuhan, jangan hitung-hitung dengan Tuhan. Kita jangan hitung untung rugi dengan Tuhan. Tuhan, kalau saya buat ini, apa yang Tuhan buat bagi saya? Saudara, percuma kita percaya sama Tuhan yang sudah memberikan dirinya, sedangkan kita mau hitung-hitung sama Dia. Saudara, mari tinggalkan Herodes yang ada dalam hidup kita, ego kita. Tuhan bilang kepada orang Majus, jangan kembali ke Herodes. Herodes itu berbicara tentang raja yang ego, raja yang sombong, raja yang angkuh, raja yang mau menang sendiri. Saudara, hari ini jangan kita kembali ke hidup lama kita. Itulah ketaatan. Kita sudah ada di tahun yang baru. Mari mulai lembaran baru dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan, saudara, menguatkan kita. Dan yang terakhir, saudaraku, ini yang paling terakhir. Mari kita lihat di dalam ayat yang sama. Bahagian yang ketiga. Dan karena diperingati dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Tuhan buat jalan baru buat mereka. Dan yang ketiga, ketika saudara mau hidup dalam iman, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Saudara, orang Majus tidak tahu jalan yang baru, tetapi mereka percaya kepada tuntunan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ketika saudara andalkan Tuhan, ketika saudara menaruh pengharapan sama Tuhan, maka saudara adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mengapa kita andalkan Tuhan? Karena jalan Tuhan bukan jalan kita. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Mari saudara, saya membawa saudara untuk akhiri khotbah saya dengan ingat perkataan Yesus. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Tuhan katakan, engkau ketika mau beriman, jangan melihat dulu baru percaya. Percaya dulu baru kamu melihat. Hidup dengan iman, yang pertama, mendengar firman Tuhan, peringatan Tuhan, mentaati perintah Tuhan, mengandalkan Tuhan. Siapa yang mau hidup dengan iman tahun ini, boleh angkat tangan saudara. Percayalah, ketika saudara dengar peringatan Tuhan, taati firman Tuhan, andalkan Tuhan, kita akan sampai kepada tujuan yang Tuhan mau. Selamat Natal 2022 dan tahun baru 2023 kepada kita semua. Mari kita tepuk tangan buat Tuhan kita. Saja kita berdiri bersama-sama saudara.